Gerakan karismatik di mana persoalannya? Gerakan karismatik adalah kekristenan yang palsu. Kekristenan yang palsu? Ya. Apanya? Karena dia mengajar manusia ya, percaya untuk dapat uang. Bismil Abi wal Ibni wal Ruhil Kudus Ilahu Wahid. Salam Alechem Bisem Yeshua Hamasiah. Berjumpa kembali dengan saya teman-teman sekalian di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mereaksi satu video daripada Bapak Pendeta Stephen Tong yang dengan lantang dan juga dengan tegas memperkatakan bahwa ada pendeta-pendeta palsu dan mujizat-mujizat palsu dan juga bahasa roh yang palsu. Dan dalam video ini beliau benar-benar menyoroti gereja karismatik. Kenapa? Karena katanya itu adalah karismatik, gereja atau aliran yang palsu dalam kekristenan. Kenapa? Karena mereka mengajarkan bagaimana kemudian orang itu punya uang yang banyak. Dan tentu ada banyak hal yang menarik nanti untuk kita bahas, karena ini menjadi kontroversi dan banyak sekali pendeta-pendeta karismatik yang kemudian geram, bahkan tidak suka ya dengan khotbah atau statement daripada Bapak Pendeta Stephen Tong. Berikut videonya kita simak. Gampang ditipu dan mereka begitu mau saja, seperti menjalankan mujizat palsu. Banyak orang kasih uang, dia senang, tapi itu pendeta palsu. Karena ini Alkitab ya. Gerakan karismatik di mana persoalannya? Gerakan karismatik adalah kekristenan yang palsu. Kekristenan yang palsu? Ya. Apanya? Karena dia mengajar manusia ya, percaya untuk dapat uang, percaya untuk dapat kaya, percaya untuk dapat lancar, percaya untuk dapat sukses. Itu berarti Allah tidak mengajar orang berkorban. Ya. Allah janjikan orang asal percaya dapat segala berkat. Ya. Itu pasti ajaran palsu. Bukankah gerakan karismatik itu fokusnya pada bahasa roh? Itu salah satu aspek yang salah. Ya. Karena bahasa roh, istilah glosa itu lidah, bahasa Greka. Ya. Nah, lidah yang ada itu harus dimengerti. Ya. Tapi bahasa roh yang tidak dimengerti berarti tidak bisa diuji. Semua yang tidak tahan uji pasti ada palsunya. Karena tidak bisa diuji, tidak tahu artinya apa. Saya kira itu bukan bahasa roh yang asli. Bahasa roh yang asli bisa dimengerti. Kalau orang tidak ngerti kesalahan orang, tapi Roh Kudus akan membuat orang ngerti. Karena itu tugasnya Roh Kudus. Roh Kudus ada roh yang mengajar kebenaran kepada manusia. Ya. Tetapi karunia lidah yang tidak tanggung jawab, ngerti pokoknya bikin orang kaget, lalu percaya. Saya tidak percaya itu benar. Jadi menurut tafsiran saya, yang benar pasti tahan uji. Yang benar pasti tahan uji. Yang tahan uji pasti ada caranya untuk dimengerti. Jadi Alkitab bukan menipu manusia, mendidik manusia mengerti kebenaran. Sementara kita lihat bahasa roh sekarang sudah mulai menjadi pertunjukan di gereja-gereja dan menarik banyak umat, tiba-tiba kemudian ditumpangkan tangan, semua orang bisa berbicara dalam bahasa roh dan banyak orang yang ketakutan juga kemudian tiba-tiba bisa mengeluarkan itu. Ada nggak contoh di Alkitab? Kalau tidak ada, jangan terima. Maaf karena ternyata terlalu banyak orang, terlalu bodoh, gampang ditipu dan mereka begitu mau saja karena mendapat faedah. Ya, kalau sekarang ada seorang gubernur dikasih uang, izin semua dikasihkan. Saya mengatakan itu gubernur yang brengsek karena dia maunya uangnya saja. Ya, kalau Tuhan pun bisa dicokot dengan uang, mana saya mau percaya Tuhan itu Tuhan asli? Nggak mungkin. Termasuk mujizat palsu? Banyak yang palsu. Mujizat yang palsu bisa mendapatkan orang punya hati, sekaligus dapat orang punya uang. Jadi alat pendeta yang seperti menjalankan mujizat palsu. Banyak orang kasih uang, dia senang. Tapi itu pendeta palsu. Oke, baik teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan tadi dari Bapak Pendeta Stephen Tong. Dan ini menuai polemik terhadap pendeta-pendeta karismatik yang tentu saja teman-teman sekalian kalau kita lihat ya, tanpa saya sebutkan nama gerejanya, misalnya baru satu pujian penyembahan saja udah langsung keluar sikar raba-raba.
Ya kan, Osikaraba hutakaraba jaraba sande yaraba sana hutakaraba. Dan banyak sekali. Dan kalau kita melihat setiap minggunya bahasa roh yang digunakan itu sama. Itu aja. Oh haleluya, sikaraba tukaraba samatar. Waduh. Artinya seakan bahwa pesan Tuhan itu setiap minggu itu saja. Ya, itu tuh mulu. Ya, jadi saya sangat setuju sekali dengan pernyataan daripada Bapak Pendeta Stephen Tong. Karena banyak kekristenan yang kemudian itu terhanyut dan terbuai. Ya, seakan ini gereja yang paling benar, penuh dengan Roh Kudus. Bahkan ada yang bilang, ya, dan saya dulu pernah ya, artinya karena saya tidak bisa bahasa roh, maka saya tidak bisa dipercayakan untuk pelayanan mimbar. Ya karena katanya tidak memiliki roh gitu. Karena harusnya bisa berbahasa roh. Bahkan saya pernah ditumpahkan tangan juga supaya saya bisa berbahasa roh, berbicara bahasa roh, terima karunia bahasa roh. Tapi kemudian saya tidak berbahasa roh. Ya akhirnya diputuskan, oh kayaknya Pak Arif ini nggak bisa. Ya saya pernah mengalami itu teman-teman sekalian. Tapi satu hal teman-teman sekalian bahwa semuanya itu bisa dikatakan adalah kekristenan palsu. Seperti yang dikatakan oleh Pak Pendeta Stephen Tong tadi. Karena kita harus mengerti, ya, dalam penggunaan bahasa roh itu ada dua dari bahasa aslinya. Yang pertama senolalia, yang kita kenal sebagai bahasa asing yang dapat dimengerti seperti yang ada di Kisah Para Rasul pasal 2. Itu adalah bahasa asing senolalia. Di mana teman-teman kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2, di situ dikatakan, bukankah kita ini dari Frigia, bukankah kita ini dari Mesopotamia, dari Arab, iya kan? Dari sini dari situ. Ya, mereka dari mana-mana gitu loh, dari bangsa-bangsa lain yang saat ini waktu itu kebetulan berada dalam Yerusalem. Dan ketika para rasul dipenuhi lidah-lidah api dan mereka berbicara secara senolalia, bahasa asing, dan kemudian banyak orang yang mengerti, sehingga pada waktu itu banyak orang yang menerima Injil. Jadi ada pesan Tuhan dalam bahasa roh senolalia. Itu ada pesan-pesan Tuhan, ada pemberitaan Injil. Nah kalau Anda menyampaikan bahasa roh yang tidak dimengerti, misalnya kayak tadi itu lalu banyak sekali ya papa mama. Jadi waktu Pak Pendeta Mel Atok mengatakan oh papa mama, lalu itu ada beberapa yang keberatan ya dengan Pendeta Mel Atok. Jadi sebenarnya apa maknanya? Tidak ada arti. Padahal setiap bahasa roh itu harus dapat dimengerti dan bisa diuji, bisa ditafsirkan. Dan kalau ada orang berbahasa roh, nanti kita akan lihat dalam 1 Korintus pasal 14, itu wajib dia minta kepada Tuhan, dia berdoa agar dia diberikan juga karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu sendiri. Makanya Rasul Paulus bilang begini, kamu akan berkata-kata beribu-ribu bahasa roh tapi tidak dimengerti. Bagaimana kemudian orang berkata amin, sementara kamu menyampaikan hal yang tidak dapat dimengerti. Makanya Rasul Paulus bilang, lebih baik bagi saya mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti dalam pertemuan jemaat itu, daripada saya berkata beribu-ribu bahasa roh lalu orang tidak akan mengerti. Nah jadi banyak orang yang bangga karena sudah bisa ya papa mama begitu ya. Ya jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya setuju dengan Pendeta Stephen Tong yang telah mengupas hal ini supaya memang kita tahu tentang kekristenan yang benar dan bahasa roh seperti apa. Lalu bahasa roh yang kedua yang disebut dengan gosolalia. Gosolalia itu adalah bahasa lidah. Gitu. Ya, sorry ya, saya harus praktekkan itu karena saya sudah pengalaman juga ya beberapa gereja yang saya ikuti. Jadi bahkan saya pelayanan ya beberapa gereja karena waktu itu kan saya saya orang lapangan, jadi saya di mana sempat beribadah saya beribadah. Nah jadi gosolalia ini adalah bahasa lidah yang kemudian
tidak dapat dimengerti, itu beda dengan senolalia tadi yang dalam bahasa asing tapi bisa dimengerti. Yang tadinya misalnya tidak bisa bahasa Inggris, tiba-tiba Tuhan berikan karunia di waktu itu karena ada pesan yang disampaikan kepada orang-orang yang berbahasa Inggris, maka saya secara tiba-tiba bisa berbahasa Inggris. Itu senolalia. Tetapi kalau glosolalia adalah untuk membangun diri sendiri, bahasa lidahnya sendiri. Tetapi dalam pertemuan jemaat, kata Rasul Paulus, itu tidak boleh digunakan, ya, tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan merusak ketentraman dalam peribadatan. Lagi pula, kalau tidak ada yang menafsir, hendaklah dia berdiam diri dan berkata-kata pada dirinya sendiri. Lalu ada pendeta-pendeta karismatik yang kemudian teman-teman sekalian menggunakan 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua. Dikatakan begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal yang rahasia. Nah, ini kan ada dalilnya. Jadi kalau yang ada bahasa roh glosolalia, nah itu kan bukan berbicara kepada manusia, memang berbicara kepada Allah. Tetapi jika itu dilakukan dalam pertemuan jemaat, Rasul Paulus larang. Konteksnya dalam Korintus ini, itu orang-orang Korintus itu bangga dengan memiliki karunia bahasa roh. Sehingga dalam pertemuan jemaat itu terjadi kekacauan. Nah, Rasul Paulus memberikan ketegasan dalam pertemuan jemaat, ya, itu tidak diperbolehkan kecuali ada yang bisa menafsirkannya. Lagi pula, karunia bahasa roh adalah tanda bagi orang-orang yang tidak beriman. Tapi bagi orang-orang yang beriman, itu harus bernubuat. Ya, itu yang terpenting sebenarnya. Dan kita melihat teman-teman sekalian apa yang dikatakan Rasul Paulus. Misalnya kita melihat dalam ayat yang kelima. Rasul Paulus bilang begini, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab seorang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Ya. Jadi makanya dalam ayat 6, jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apa gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran. Ya. Jadi kalau kita lihat nantinya dalam ayat 13 dikatakan lagi Rasul Paulus, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Jadi ketika Anda berbicara ya, maka harus Anda meminta. Ya, dan yang paling lucu, setiap minggu, setiap saat, bahkan saya pernah beribadah satu gereja, mulai dari pemuda sampai kepada orang tua, sampai pada gembala pendetanya, bahasa rohnya itu saja. Setiap hari Minggu itu saja. Sebelum menyampaikan firman Tuhan, kita bangkitkan manusia roh itu ini terus. Dan itu bukan 1 kali 2 kali, setiap hari Minggu. Dan saya yakin sampai pada hari ini gereja-gereja tersebut juga melakukan hal yang sama. Bahasa rohnya tetap sama. Pertanyaan kita, apakah penyataan Allah, apakah pesan-pesan rohani yang disampaikan oleh Allah melalui roh, melalui glosolalia itu, apakah itu aja setiap minggu? Tentu saja tidak. Dan yang paling diperhatikan, bahasa roh yang benar itu tidak dapat diulangi. Glosolalia yang benar, yang tentu saja memiliki makna, bisa ditafsirkan, bisa dimengerti oleh orang banyak, dan membangun jemaat, itu tidak bisa dibuat. Teman-teman, ketika kita menyembah dan berdoa dan berbahasa roh, bisa saja kita akan diberikan karunia, yaitu karunia glosolalia ini, bahasa lidah. Teman-teman, di minggu berikutnya, di doa berikutnya, persekutuan berikutnya, itu kita tidak mengucapkan kembali, kita tidak bisa mengulanginya kembali. Itu saya sudah menguji hal itu, ya, itu tidak bisa diulangi. Makanya kan kata Bapak Pendeta Stephen Tong tadi itu, ya bahasa roh itu harus dapat diuji dan tahan uji. Ya, karena ada yang palsu dan ada yang tidak palsu. Alkitab bilang uji segala roh, apakah mereka berasal dari Allah atau daripada iblis. Ya. Lalu kita lihat dalam ayat 18, firman Tuhan katakan melalui Rasul Paulus menasihati dan menyampaikan,
Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Nah, ayat 22, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Nah, oleh karena itu teman sekalian, kesimpulan saya dalam statement daripada Bapak Pendeta Stephen Tong adalah bahasa roh itu bukan sesuatu hal yang sangat diprioritaskan dalam peribadatan kekristenan. Makanya gereja Injili itu tidak mengizinkan itu dalam pertemuan jemaat. Tetapi bukan berarti melarang jemaat punya karunia bahasa roh. Tetapi lebihnya, silakan Anda berdoa pada diri sendiri. Berdoa dengan diri sewaktu mungkin secara pribadi, maksud saya ya, secara pribadi. Silakan dengan bahasa roh, dengan gosolalia, bahkan senolalia juga bila perlu, silakan. Tapi dalam pertemuan jemaat tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ada hal itu bisa diberikan pengertian, bisa menafsirkannya. Tapi jika tidak, jangan ada dalam pertemuan jemaat. Dan yang paling terakhir adalah statement daripada Pendeta Stephen Tong yang cenderung ya menghakimi sebenarnya juga bahwa gereja karismatik adalah kekristenan yang palsu. Ya, saya juga tidak setuju ya dalam pernyataan itu. Kenapa? Karena ini kan sudah menyudutkan gereja tertentu gitu loh. Tapi kalau dia bilang tadi itu ada gereja-gereja kali saat ini ya bahwa mementingkan bahasa roh, bahkan orang ditumpahkan tangan, terima Roh Kudus, didoakan, tumbang, kejang-kejang, cungkir balik dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bukan dari Tuhan, ini adalah kekristenan palsu dan ini pekerjaan setan. Ya silakan saja. Tapi ini kan dengan terang benderang yang menyebut sebagai gereja karismatik, dan makanya wajar saja ya gereja-gereja aliran karismatik itu ngamuk, dan tentu saja tidak sedikit orang yang menyalahkan Pendeta Stephen Tong ya dalam hal itu. Sekalipun pernyataan benar, tetapi statement itu secara pribadi saya kurang setuju dan tidak sependapat. Tapi materi ya yang disampaikan olehnya mengenai bahasa roh dan juga tentang kekristenan palsu yang ada, itu saya sangat-sangat setuju. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.